Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Grasinta Fitrisma dengan NPM 2019 41009. Baiklah, di sini saya akan melakukan penyuluhan yaitu tentang gizi bagi wanita sepanjang daur kehidupan. Nah, sebelumnya di sini apakah sudah ada yang tahu tanggal berapa kita memperingati Hari Nasional Gizi? Nah, Hari Nasional Gizi yaitu jatuh pada tanggal 25 Januari. Sebelumnya, gizi itu apa sih? Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi. Yaitu gizi baik atau gizi seimbang adalah makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh atau seimbang. Nah, pada wanita hamil sangat penting mengkonsumsi makanan yang gizi seimbang. Ibu hamil perlu menu seimbang, yaitu menu yang lengkap dan sesuai dengan tubuh butuhnya. Porsi makanan ditambah dari biasanya agar dapat memenuhi semua kebutuhan pertumbuhan anak yang dikandungnya. Nah, selanjutnya, kenapa sih gizi seimbang itu sangat penting bagi ibu hamil? Yang pertama, pengaruh pada ibunya sendiri, yaitu lemah dan anoreksia, bisa terjadi pendarahan, preeklamsia ataupun infeksi. Dan waktu persalinan juga akan terjadi persalinan lama, persalinan prematur, pendarahan pasca persalinan. Dan apabila ibu kekurangan gizi, hal yang akan dialami oleh bayi di dalam kandungannya yaitu abortus, lahir mati, cacat bawaan, dan juga anemia pada bayi. Apa sih menu seimbang? Menu seimbang untuk wanita hamil itu menghindari mengkonsumsi makanan yang kaleng, makanan manis yang berlebihan, susu berlemak, dan makanan yang sudah tidak segar. Ibu hamil sebaiknya makan teratur sedikitnya 3 kali sehari. Hidangan yang tersusun dari bahan makanan bergizi. Memilih dan membeli berbagai macam bahan makanan yang segar. Mengurangi bahan makanan yang banyak mengandung gas seperti sawi, kol, kubis, dan lain-lain. Mengurangi bumbu yang merangsang seperti pedas, santan kental. Dan selanjutnya, menghindari merokok dan minuman-minuman yang keras. Selanjutnya, pada ibu menyusui. Apabila ibu menyusui kekurangan gizi, faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu pengaruh makanan erat, kaitannya dengan volume ASI yang diproduksi per hari. Nah, selanjutnya protein. Dengan adanya variasi individu, maka dianjurkan penambahan 15-20 gram protein sehari. Suplementasi. Jika makan sehari seimbang, suplementasi tidak diperlukan kecuali jika kekurangan satu atau lebih zat gizi. Yang terakhir, aktivitas fisik yang terlalu berat dapat menurunkan produksi ASI. Selanjutnya pada bayi. Prinsip gizi bagi bayi yaitu makanan yang ideal untuk tumbuh kembang bayi adalah air susu ibu atau ASI. Setiap bayi sebaiknya mendapatkan ASI. Karena setelah umur 6 bulan setiap bayi membutuhkan makanan lunak yang bergizi yang disebut dengan makanan pendamping ASI atau MPASI. Pengenalan dan pemberian MPASI harus dilakukan secara bertahap, baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi itu sendiri. Selanjutnya pada balita. Prinsip gizi seimbang bagi balita, perlunya perhatian lebih dalam tumbuh kembang di usia balita didasarkan pada fakta bahwa kurang gizi yang terjadi pada masa emas ini bersifat irreversible atau tidak dapat pulih. Pada usia balita juga membutuhkan gizi seimbang, itu makanan yang mengandung zat-zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh sesuai umur. Makanan seimbang pada usia ini sangat perlu diterapkan karena akan mempengaruhi kualitas pada usia dewasa nantinya. Cara mengolah makanan pada balita yaitu menu anak lebih dari 1 tahun sama dengan orang dewasa, hanya saja tidak pedas dan konsistensi agak lunak dengan memperhatikan menu seimbang yaitu seperti nasi, lauk hewani, lauk nabati, sayur,
buah, dan bila ada ditambah susu dan ASI sebaiknya tetap diberikan. Gizi seimbang pada remaja dan dewasa itu memiliki prinsip-prinsip penyelidikan membuktikan bahwa apabila manusia sudah mencapai usia lebih dari 20 tahun, maka pertumbuhan tubuhnya sama sekali sudah berhenti. Ini berarti makanan tidak lagi berfungsi untuk pertumbuhan tubuh remaja dan dewasa, tetapi untuk memperhatikan gizi yang sudah didapatkan atau membuat gizi menjadi lebih baik. Dengan demikian, kebutuhan akan unsur-unsur gizi dalam masa dewasa sudah agak konsisten, kecuali jika terjadi kelainan-kelainan pada tubuhnya, seperti sakit dan sebagainya, sehingga mengharuskan dia mendapatkan kebutuhan zat gizi yang lebih dari biasanya. Faktor yang mempengaruhi gizi remaja dan dewasa itu yang pertama aktivitas fisik, faktor individu seperti usia ataupun jenis kelamin dan pengetahuan remaja ataupun dewasa, faktor keluarga, lingkungan sekolah dan teman sebaya ataupun media sosial. Nah, kebutuhan gizi seimbang pada remaja dan juga dewasa yaitu yang pertama pada energi. Pada remaja perempuan usia 10 sampai 12 tahun kebutuhan energinya sekitar 50 sampai 60 kal per kilogram berat badan per hari. Dan usia 13 sampai 18 tahun sebesar 40 sampai 50 kalori per kilogram berat pada per hari. Selanjutnya protein. Kebutuhan protein usia 10 sampai 12 tahun adalah 50 gram per hari. Dan selanjutnya lemak. Lemak dapat diperoleh dari daging yang berlemak dan vitamin dan mineral. Kebutuhan vitamin dan mineral pada saat ini cukup meningkat. Dan selanjutnya zat besi. Kekurangan Fe ataupun zat besi dapat menimbulkan kekurangan darah yang dikenal dengan kekurangan. Nah, di sini apakah pengaruh status gizi pada sistem reproduksi? Kebutuhan energi dan nutrisi dipengaruhi oleh usia reproduksi, tingkat aktivitas dan status nutrisi. Nutrisi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan, kekurangan nutrisi pada seorang yang mengalami anemia dan kurang berat badan lebih banyak akan melahirkan bayi BBLR atau berat badan lahir rendah dibandingkan dengan wanita dengan usia reproduksi yang aman untuk hamil. Nah, sekalian, itulah penyuluhan saya tentang gizi yang seimbang bagi wanita selama daur kehidupannya. Di sini, apabila saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.